Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika membicarakan paham-paham anti agama, kini kita sambung sedikit mengenai apa itu agama. Dari literatur yang saya baca, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, diberi contoh kepada Allah, kepada dewa, dan lain-lain sebagainya. Intinya di sini ada kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaikan dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Diberi contoh kepercayaan kepada Tuhan antara lain dalam agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Beragama artinya menganut atau memeluk agama. Nah, di dalam literatur, dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Ini kalimat sebagai contoh untuk menjelaskan pengertian beragama. Beragama juga berarti beribadat, taat kepada agama. Baik buruknya menurut agama. Sebagai contoh kalimat, ia datang dari keluarga yang taat kepada agama. Pengertian lain dari beragama adalah sangat memuja-muja, gemar sekali kepada, mementingkan terhadap adanya Tuhan yang perlu dipatuhi. Agamis bersifat keagamaan. Tentu agamis itu terkait dengan isi ajaran agama yang bersangkutan. Bahwa judul inti atau judul besar atau tema pokok dari kajian melalui YouTube sejak awal adalah Al-alaqoh bainadin wa daulah. Hubungan antara agama dan negara. Bisa dibalik, al-alaqoh bainadaulah wa din. Hubungan antara negara dan agama. Ad-din adalah ajaran Tuhan untuk manusia. Ajaran Tuhan untuk manusia. Agama, khususnya Islam, aspek pokok ajarannya ialah akidah, keyakinan, kepercayaan, keimanan, syariah, aturan-aturan hidup, hukum-hukum kehidupan, dan akhlak, norma-norma, nilai-nilai kesusilaan, moral, budi pekerti. Ajaran Islam tentang akidah, syariah, dan akhlak itu tertulis atau tersurat dan tersirat dalam sumber ajaran agama Islam, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, untuk apa agama itu? Agama untuk mengatur dua aspek hubungan. Hubungan vertikal manusia dengan Tuhan yang disebut dengan ibadah. Hablum minallah. Dan yang kedua
mengatur hubungan antar manusia yang cabang-cabangnya banyak sekali. Hablum minan nas. 2 bidang aturan ibadah dan muamalah itu satu sama lain saling terkait. Di dalam ibadah juga ada muamalah, di dalam muamalah ada ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah utamanya adalah syahadah, sholat, puasa, zakat, haji. Ini intinya hubungan manusia dengan Allah dimanapun berada, tidak terbatas oleh batas-batas negeri. Mengenai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bisa dilakukan di negara masing-masing. Sementara kalau cabang-cabang muamalah itu banyak sekali dan makin berkembang. Makin bertambah tahun, makin berkembang urusan-urusan muamalah. Bahkan ada yang pada masa Nabi belum ada, kini ada. Misalnya masalah penerbangan, pelayaran, teknologi canggih, dan lain-lain sebagainya. Dalam muamalah terkait dengan masalah pidana, ekonomi, pendidikan, hubungan internasional, penerbangan, pelayaran, dan lain-lain. Sekali lagi, yang terus berkembang. Posisi agama kaitannya dengan negara bagaimana? Agama, ajaran-ajarannya merupakan petunjuk arah kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat yang benar. Juga bagi kehidupan keluarga dan individu. Agama merupakan sumber nilai berketuhanan dan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berkeluarga, dan individu. Agama juga merupakan sumber norma kesusilaan, etika, akhlak di samping sebagai sumber norma hukum. Dan yang mengenai hukum, agama juga banyak materinya. Sehingga agama menjadi sumber materi hukum berbagai bidang hukum. Satu di antaranya yang sedang mulai jadi pembahasan adalah masalah di bidang hukum pidana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.